Kemarin ini baju gue diinjek-injek songong sih songong. Aduh, songong. Udah mau dimulai jangan ngomong. Ustaz. Jadi apa? Jadi kira kamu jangan Ini apa itu? Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim. Hari ini Jumat 8 November 2024, Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dulu deh dulu biar nggak pingsan. Kan satunya lagi belum kesini. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai persidangan, harap menonaktifkan semua alat komunikasi dan dimohon untuk tertib dan sopan di dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bekasi kelas 1A yang mengadili perkara tingkat pertama dengan register perkara nomor 125-X-Bekasi-2024 Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan terdakwa Dian Hala alias dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, bisa kita mulai. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Para petugas, silakan memanggil terdakwa Dian Hala alias. Ya. Selamat siang saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Apakah hari ini saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Apakah saudara tahu kenapa hari ini Anda dipanggil ke persidangan ini? Baik, saudara terdakwa, saya akan menyebutkan identitas saudara berdasarkan BAP. Nama Dian Hala Aryani, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi 2 November 2003, jenis kelamin perempuan, alamat perumahan Bundaran Indah RT 001 RW 002, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Pekerjaan tidak bekerja, penahanan dan catatan penahanan. 1. Ditahan oleh penyidik Polres Kota Bekasi sejak tanggal 18 September 2024 sampai 7 Oktober 2024. 2. Perpanjangan masa penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mulai 7 Oktober 2024 sampai 28 Oktober 2024. 3. Perpanjangan
Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Diingatkan supaya terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan oleh JPU, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu juga dengan para penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Penuntut umum silakan dengan dakwaan saudara. Surat dakwaan. Nomor register perkara 125/S/Bekasi/2024 Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Identitas terdakwa: nama lengkap Diah Mala Aryani, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi 2 November 2003, jenis kelamin perempuan, warga negara WNI, tempat tinggal perumahan Cipta Indah RT 004 RW 002, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Agama Islam. Pekerjaan tidak bekerja. Penahanan dan catatan penahanan. 1. Ditahan oleh penyidik Polres Bekasi Kota sejak 18 September 2024 sampai 7 Oktober 2024. 2. Perpanjangan masa penahanan oleh Kejaksaan Kota Bekasi mulai 7 Oktober 2024 sampai 28 Oktober 2024. 3. Perpanjangan masa penahanan kembali mulai tanggal 29 Oktober 2024 sampai 7 November 2024. Izinkan saya membacakan kronologi kejadian yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Sekiranya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, pukul 1, siang korban mendapat WhatsApp dari terdakwa untuk bertemu di suatu tempat. Korban terduga, korban datang menemui korban di kafe Alus. Antara korban dengan terdakwa, mereka sudah bersahabat dan masih menggunakan kafe. Dari kamera CCTV kafe, terlihat mereka memesan makanan di meja di sana. Setelah 30 menit kemudian, mereka keluar dari kafe tersebut dan menghindari mobil korban. Dari CCTV sebuah korban terlihat berlari dari arah Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Jalan Sultan Jayapati. Keberadaan mereka tidak terpantau lagi sampai pada tanggal 25 Agustus 2024, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan kepala bagian dalam luka yang cukup parah dengan darah yang mengalir. Sedangkan terdakwa tidak ada di dalam mobil yang sebelumnya mereka kendarai. Kami meyakini bahwa korban telah dibunuh oleh terdakwa. Terdakwa tidak menarik dalam mobil tersebut karena terdakwa juga terus menjadi korban pembegalan yang dibuang dalam keadaan pingsan. Lalu terdakwa berteriak dan meminta pertolongan. Lalu ada yang menolongnya dan dibawa ke klinik terdekat. Saudara harap tenang, hormati persidangan ini. Nanti silakan saudara mengajukan eksepsi. Harap biarkan jaksa penuntut umum menyelesaikan dakwaannya. Saudara JPU, masih ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang berhasil kami kumpulkan, kami berkeyakinan penuh bahwa terdakwa adalah pelaku tunggal pembunuhan berencana terhadap korban. Izinkan pada sidang selanjutnya, kami akan menghadirkan beberapa orang saksi dan barang bukti untuk memperkuat dakwaan kami. Penasihat hukum, apakah saudara akan melakukan eksepsi dan TWU untuk klien saudara? Baik, sidang kali ini mendengarkan dakwaan JPU dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya, mendengarkan eksepsi dan TWU dari penasihat hukum terdakwa serta keterangan saksi dan menunjukkan barang bukti terkait kasus pembunuhan berencana ini dari pihak JPU. Sidang dinyatakan selesai. Saudara penasihat hukum, apakah klien Anda sudah siap membacakan eksepsi dan TWU-nya? Siap.
Di antara kami tidak pernah ada masalah peribuan atau perkelahian. Bagaimana mungkin saya dituduh membunuh sahabat saya sendiri? Saya juga turut menjadi korban pembegalan tersebut. Saya menolak semua dakwaan JPU karena semua itu tidak benar. Itu baik dosa yang Baik, saudara terdakwa, silakan kembali ke tempat duduk saudara. baik. Sekarang kita dengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. JPU, ada berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan? Izin yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama adalah mama korban dan saksi kedua adalah warga yang kebetulan lintas di TKP. Dan kami akan menghadirkan beberapa barang bukti di persidangan kali ini. Terima kasih. Penitra, silakan panggil saksi pertama. Saksi Nina Alifah, silakan masuki ruang sidang. Sebelum memberikan keterangan, maka saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Silakan kepada rohaniawan menempatkan diri dan saksi dipersilakan berdiri. Sumpah akan dipimpin oleh hakim anggota 1. Silakan saudara saksi ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Silakan kepada JPU. Sangat mulia, saudara saksi, saudara mengenal korban dan terdakwa sebelumnya. Mengenal, korban adalah saya dan terdakwa adalah teman. Mereka bersahabat sejak kita beberapa SMA. Korban seringkali bercerita kepada saya bahwa setelah tamat SMA, korban kuliah di Jakarta, sedangkan terdakwa tidak kuliah dan melanjutkan bekerja. Sejak saat itu mereka sudah jarang bertemu. Suatu hari mereka berpapasan di jalan. Dalam dari itu, korban bercerita kepada saya bahwa korban sudah membuat terdakwa marah dan dianggap membuli dengan tekanan harga dirinya. Padahal maksud korban hanya sekedar bercanda setelah sekian lama hukuman. Korban sudah meminta maaf kepada terdakwa dan menganggap kesalahan itu sudah selesai. Tapi akan tersangka terjadi kekerasan. Bisa saudara saksikan apa yang korban katakan kepada terdakwa? Seingat saya, korban bercerita, wah sekarang kita berteman lagi, senang baru kita dapat baca, masih hurufnya berapa, hurufnya di mana, masih tinggal di kontrakannya belum itu. Saya kurang mengerti, saya tidak tahu lebih detailnya. Apa ada lagi yang saudara saksi ketahui? Seingat saya, korban terakhir bertemu di Kafe Aluna. Saya tidak terlalu mengetahui aktivitas saya karena kami tidak tinggal satu rumah. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Saudara saksi boleh meninggalkan ruang sidang ini. Palinera, silakan panggil saksi selanjutnya. Selanjutnya, saksi kedua, saudara Fitri Susanti, silakan memasuki ruang sidang. Silakan. Sebelum memberikan keterangan, maka saudara saksi yang akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Silakan kepada rohaniawan menempatkan diri dan saksi dipersilakan berdiri. Sumpah akan dipimpin oleh hakim anggota 2.
Saksi-saksi dari pihak JPU sudah dihadirkan dan didengarkan kesaksiannya. Sesuai rencana, hari ini pihak JPU akan menunjukkan barang bukti terkait kasus ini. Silakan JPU. Siapa?
Dari pihak penasihat hukum terdakwa, apakah akan hadirkan saksi? Ada yang mulia. Saksi akan kami hadirkan pada sidang selanjutnya yang mulia. Baik, sidang kali ini mendengarkan kesaksian dan memperlihatkan barang bukti dari JPU telah selesai dan akan dilanjutkan sidang berikutnya. Mendengarkan kesaksian dari penasihat hukum terdakwa dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari JPU. Sidang dinyatakan selesai. Sesuai rencana, persidangan hari ini akan menghadirkan saksi dari pihak terdakwa dan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Penasihat hukum terdakwa, ada berapa saksi yang akan saudara hadirkan? Saudara, silakan bagi saksi dari pihak penasihat hukum terdakwa. Saksi dan silakan masuk ke ruang sidang. Untuk memberikan keterangan, maka saudara saksi yang akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Silakan kepada Irwan membuatkan diri dan saksi dipersilakan berdiri. Sumpah akan dipimpin oleh hakim anggota 1. Silakan saudara saksi ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan kepada penasihat hukum. Terima kasih ya, Bu ya. Saudara saksi, apakah saksi mengenal saudara terdakwa? Coba saudara saksi ceritakan apabila dan tentang yang saksi. Korban bercerita sambil nangis, dia besar sekali. Dan dia bilang, perempuan itu enggak ada. Apa terdakwa merencanakan sesuatu? Apa ada lagi yang ingin saudara saksi sampaikan? Yang ada yang punya. Baik, terima kasih. Saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Saksi dari pihak penasihat hukum sudah dihadirkan dan sudah memberikan kesaksiannya. Untuk selanjutnya dari pihak JPU sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Dari fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa antara korban dengan terdakwa sudah bersahabat sejak mereka duduk di bangku SMA. Itu artinya sekitar 6 tahun yang lalu, karena ucapan korban yang niatnya bertanda membuat terdakwa menjadi sakit hati dan mengajukan dendam kepada korban. Terdakwa merasa korban sudah menghina dirinya. Terdakwa sangat detail merancang aksi kejahatannya dan menghilangkan sejumlah barang bukti, di antaranya HP korban dan pisau yang digunakan untuk menyamai korban, sehingga korban meninggal dunia. Alhamdulillah, polisi bekerja sama dengan provider telepon seluler bisa meminta semua bukti percakapan antara korban dengan terdakwa. Berdasarkan pasal 42 ayat 2 UU Telekomunikasi, hal itu diperkenankan karena ancaman hukuman terhadap terdakwa di atas 5 tahun penjara. Sedangkan pisau tali saat tunangan berhasil ditemukan setelah pencarian selama 10 hari oleh sejumlah polisi dan anjing pelacak.
340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Junto pasal 354 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Junto pasal 221 ayat 1. Kedua tentang penghilangan barang bukti. Junto pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu. Maka kami menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Silakan penasihat hukum, apakah saudara mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi ya mulia. Baiklah, sidang kali ini selesai dan sidang selanjutnya majelis hakim akan langsung membacakan vonis kepada terdakwa. Setelah melewati beberapa kali persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan barang bukti, baik dari pihak JPU maupun dari pihak penasihat hukum terdakwa terhadap berkas perkara nomor 115/Bekasi/2024 Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Saudara terdakwa, silakan berdiri. Motif sakit hati, dendam, dan iri menyebabkan terdakwa gelap mata sehingga melakukan perbuatan keji kepada korban yang merupakan teman baiknya. Bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan pasal-pasal pemberatan seperti tuntutan JPU. Maka majelis hakim sepakat untuk menyatukan hukuman seumur hidup kepada terdakwa dan denda sebesar Rp5.000. Terdakwa, silakan duduk kembali. Adapun hal yang memberatkan terdakwa yaitu berbohong dengan tidak mengakui perbuatannya, bertele-tele, menghilangkan barang bukti, dan tidak kooperatif selama persidangan. Adapun hal yang meringankan, terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk bertaubat dan berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Vonis ini berlaku sejak dibacakan Bekasi 10 Desember 2024. Hakim Ketua Amanda Sabiti SHMH, Hakim 1 Dita Eka Putri SHMH, Hakim kedua Rianti SHMH. Bagaimana jaksa penuntut hukum? Apakah menerima vonis atau mengajukan banding? Ya mulia, kami menerima vonis ini. Bagaimana penasihat hukum? Apakah menerima vonis ini atau mengajukan banding? Iya yang mulia, kami menerima vonis ini. Karena JPU dan penasihat hukum menerima putusan ini, maka sidang perkara nomor 125/Bekasi/2024 Pengadilan Negeri Kota Bekasi tentang pembunuhan berencana dengan terdakwa Dian Maula Aryani kami nyatakan selesai dan ditutup. Kepada petugas, silakan membawa terdakwa meninggalkan ruang sidang. Saya keberatan yang mulia. Udah gini. Nih, ya. Saya mau mobil, saya pakai sendal ya. Oh, kita korek ini duduk. Supaya duduk. Saya absen dulu. Pertama, Hakim Ketua Amalia Rianti, Dita, Panitra Aura ya, Aura, Alia, Nopal, Kirania, Indah, Nina, Fitri. Ya, baik. Kita akan koreksi di mana kesalahannya.
yang salah setelah tuntutan itu bukannya eksepsi tapi pledoi. Pledoi. Atau pembelaan. Kalau eksepsi itu ketika habis dakwaan baru eksepsi. Gak apa-apa nggak kamu itu wajar. Ya, pokoknya kalau di persidangan, sekarang ada yang namanya tomlembong ya, yang menjadi tersangka. Ya, jangan pra-peradilan di segala macam. Nah, kalau di sini dakwaan oleh siapa dakwaan? Dakwaan dibacakan oleh siapa? JPO. Nah, ini nanti dibantah dakwaan ini sama ya penasihat hukum ya. Ya, apa namanya? Eksepsi. Nah, dibantah tuh dakwaan itu. Kemudian lagi tuntutan mati ya. JPO. Nah, ini baru yang namanya pledoi atau pembelaan. Nah, atau ini kesalahannya, nggak apa-apa itu wajar tahu. Yang kedua, kalau terdakwa keberatan, kenapa pengacara tadi tidak mengajukan upaya hukum? Seharusnya mah saya akan berdiskusi, saya tidak terima Pak Hakim begini-begini itu yang mulia gitu. Nah, berdiskusi. Jangan ketika dia udah iya tapi dia nggak terima. Nah, begitu. Ya, nanti itu nggak apa-apa doanya ini drama bagus semuanya. Tapi ya alangkah baiknya tadi saya nggak terima Pak Hakim, saya akan mengajukan upaya hukum. Seperti itu seharusnya. Jangan nerima aja kan ya, yang dihukuman mati ya. Jangan begitu aja. Jadi semuanya udah bagus, historinya udah bagus, cara menyampaikan barang bukti. Iya, barang bukti jangan cuma dilihat doang, tapi benar-benar dilihat ke ya semua kan begitu kan ya. Di persidangan begitu semuanya. Ya taruh lagi di situ meja mencokrok di sini. Jangan. Ada gestur-gestur. Permisi yang mulia, ya. Semuanya mulia juga, iya. Kasih respon jangan diem begitu kan ya. Silakan duduk, sumpah. Nah itu udah bagus, nggak ada. Nah itu aja kekurangannya semuanya alurnya sudah benar dan tepuk tangan lagi. Tinggal kesimpulan ya. Tepuk lanangnya. Tepuk lanang jelek kalau saya mau saya berbusin jemur. Jangan itu. Kayak gini nih. Jelek, kagak bener. Saya jemur lawan basket mana ini. Yang tolak, Pak. Ya, dia. Jangan cuma nonton doang, main tahu dia bisa tampil nih. Bener kagak? Jadi semuanya tepuk tangan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.